Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah kelas 4B MI Muhammadiyah Padu Harapan Kota Magelang. Oke, ketemu lagi dengan Bu Desi. Hari ini kita akan belajar tema. Tapi anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kefahaman dalam mempelajari materi yang sebentar lagi akan kita bahas. Mari berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku, sudah siap untuk belajar? Yuk kita simak video berikut ini. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas tema 4 di kelas 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, tentang apa materinya? Yuk kita perhatikan. Baik anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi. Masih ingat ya, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, tapi sebelumnya apakah anak-anak tahu apa sebenarnya kegiatan ekonomi itu? Baik, kita akan mengetahui apa itu definisi dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling menukarnya dengan mata uang. Jadi kegiatan ekonomi ini tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap individu atau setiap manusia. Nah, anak-anakku, berikut adalah contoh kegiatan ekonomi pembuatan furnitur dari kayu, mulai dari kayu yang masih berbentuk pohon hingga nanti bisa menjadi alat-alat atau perlengkapan yang biasa digunakan di dalam rumah. Yang pertama, para penebang kayu menebang kayu yang ada di hutan. Tentunya tebang ini menggunakan sistem tebang pilih, yaitu yang ditebang adalah pohon yang sudah tua dan sudah cukup waktu untuk ditebang. Mengapa demikian? Karena yang masih muda dibiarkan agar tumbuh menjadi tua sehingga semua tanaman tidak habis. Nah, selanjutnya setelah kayu-kayu ini ditebang oleh penebang, maka kayu-kayu ini pun ditata rapi menjadi gelondongan-gelondongan kayu. Kalau anak-anak yang sering lewat di pinggir jalan, biasanya ada orang yang sedang memotong kayu. Kemudian gelondongan ini disimpan dan dikirim menggunakan truk besar. Nah, kemudian setelah kayu gelondongan ini dibawa ke tukang pengrajin kayu. Tukang pengrajin kayu ini yang nanti akan membuat furnitur-furnitur seperti meja, kursi, rak buku dari kayu, pintu dari kayu, dan segala macam furnitur yang terbuat dari kayu. Nah, setelah itu jadilah perlengkapan-perlengkapan yang bisa digunakan oleh manusia. Nah, setelah jadi kemudian dibeli oleh para konsumen. Siapa itu konsumen? Ya, kita sendiri atau orang-orang yang menggunakan peralatan tersebut. Nah, anak-anakku, ternyata tebang pilih dalam memotong pohon itu sangat berpengaruh. Karena apabila memotong pohon yang masih muda dan sudah tua, maksudnya dipotong semua, maka itu akan menimbulkan kerusakan di alam. Nah, kerusakan alam yang terjadi itu dinamakan dengan dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Nah, anak-anakku, tahu tidak apa itu eksploitasi? Jadi, eksploitasi itu merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi sebenarnya kata eksploitasi itu hanya pemanfaatan. Akan tetapi saat ini banyak sekali manusia yang mengeksploitasi secara berlebihan. Jadi pemanfaatannya digunakan secara berlebihan. Yang harusnya hanya memotong 5 pohon, akan tetapi karena ingin mendapatkan uang yang banyak, maka mereka memotong 2 kali lipatnya. Nah, jadi pohon yang muda, pohon yang tua ditebang semua. Nah, contohnya ini adalah
gambar hutan yang masih asri, masih belum ada penebangan, apalagi penebangan liar ya. Nah, kemudian setelah adanya eksploitasi dan dilakukan secara berlebihan, maka hutan menjadi gundul. Nah, anak-anakku, apakah hutan yang gundul itu bermasalah? Iya, tentu bermasalah. Mengapa demikian? Karena hutan yang gundul ini akan mengakibatkan yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen di bumi. Kemudian suhu di bumi akan menjadi lebih meningkat sehingga lebih panas. Nah, setelah itu hutan yang gundul ini rawan terjadi bencana alam seperti longsor dan banjir. Nah, setelah longsor dan banjir, hutan yang gundul ini atau eksploitasi secara berlebihan itu mengakibatkan berkurangnya sumber makanan dan habitat hewan, terutama hewan-hewan yang tinggalnya di hutan. Nah, anak-anakku tahu tidak bahwa tumbuhan itu menjadi salah satu simbol persatuan yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya adalah pada sila ketiga. Siapa yang ingat apa simbol dari sila ketiga? Ya, betul sekali. Simbol dari sila ketiga adalah pohon beringin. Coba sekarang diingat lagi. Bunyi dari sila ketiga Pancasila. Apa itu? Betul sekali, Persatuan Indonesia. Nah, mengapa bisa simbol ketiga Pancasila ini adalah pohon beringin, kemudian bunyinya adalah Persatuan Indonesia? Karena pohon beringin dengan daun yang rindang membuat orang-orang dapat berteduh di bawahnya. Sehingga dimaksudkan bahwa pohon ini seperti Indonesia, di mana semua orang bisa berlindung di bawah negara Indonesia. Nah, ada tugas nih untuk anak-anak yang hebat. Tugasnya adalah yang pertama, gambarlah sebuah tanaman yang ada di sekitarmu. Kemudian tuliskan 3 cara untuk menjaga dan merawat tanaman tersebut. Nah, ini sebagai salah satu cara untuk mengurangi dampak dari eksploitasi besar-besaran. Nah, anak-anakku, dalam menggambar ada langkah-langkahnya. Salah satu langkahnya adalah dengan membuat yang namanya ilustrasi. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu ilustrasi? Ilustrasi itu adalah sebuah gambaran suatu benda atau kondisi lingkungan tertentu. Jadi sebelum kita menjadikan sebuah gambar, kita membuat ilustrasi atau bisa juga disebut dengan sketsa. Nah, di sini Bu Esti punya video menggambar berawal dari ilustrasi. Nah, silakan disimak baik-baik ya. Nah, itu tadi adalah contoh gambar ilustrasi. Nah, berikut adalah hasil gambar yang berawal dari ilustrasi. Nah, contohnya Dongeng Seru Dunia Binatang. Jadi cover buku ini juga berawal dari yang namanya ilustrasi. Gambar yang kedua pun sama, dimulai dari ilustrasi, kemudian baru ditebalkan garis-garisnya dan diberi warna. Nah, anak-anakku, berbicara tentang dongeng, ternyata ada unsur-unsurnya. Nah, dongeng atau cerita itu sama ya. Unsur-unsur cerita atau dongeng. Yang pertama ada tokohnya. Nah, tokoh itu adalah orang-orang yang ada di dalam
cerita tersebut. Nah, apabila cerita atau dongeng tersebut yaitu dongeng fabel atau tentang hewan, maka tokoh-tokohnya pun hewan. Yang kedua, setelah adanya tokoh yaitu adanya alur cerita, mulai dari pengenalan, kemudian adanya sebuah masalah, sampai masalah klimaks dan penyelesaiannya. Nah, kemudian yang ketiga ada pesan moralnya. Jadi setiap cerita atau setiap dongeng pasti memiliki pesan moral atau pesan yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan moral ini pesan baik untuk diri kita atau pembaca. Nah, untuk mengetahui tokoh, alur cerita, dan pesan moral, caranya adalah dengan membaca keseluruhan dari dongeng atau cerita tersebut. Oke anak hebat, itu tadi materi kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau sudah selesai, bisa langsung dikirimkan ke Bu Esti. Jika ada yang masih belum paham, bisa langsung ditanyakan ya. Besi cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.